동네 창피하게 씨. 정말 가도 되는 거야? Halo Sobat Masih, balik lagi dengan narator magang. Seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Dan seperti biasa, tetap dari Korea, yang tentu saja masih banyak aroma bercocok tanamnya. Film ini berjudul My Girlfriend Mother, yang bercerita tentang seorang laki-laki yang bercocok tanam dengan ibu tiri dari pacarnya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Nah, film ini akan dibuka dengan dua orang muda-mudi yang sedang asik melakukan pengenceritan. Asem, awal film aja udah kayak gini. Yang cewek kita sebut aja dia Lisa, yang cowok namanya Joko. Kedua muda-mudi ini merupakan sepasang kekasih yang sering menggarap sawah bersama. Saat mereka selesai menggarap sawah, Lisa mendapatkan telepon dari ayahnya untuk segera pulang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Dengan bergegas, Lisa langsung pulang menuju rumahnya. 왜? 그냥 여기서 살면 안 돼? 갈 데도 없잖아. 알았어. Sesampainya di rumah, Lisa dikenalkan olehnya dengan seorang wanita muda bernama Anna, seorang gadis muda dan cantik yang akan menjadi ibu baru dari Lisa ini. Oh iya, hampir lupa, nama dari ayah Lisa ini ialah Pak Sanusi. Terlihat di sini Lisa tampak tidak suka dengan Anna yang menganggap Anna hanya mengincar uang ayahnya. Tapi karena Pak Sanusi ini sudah dimabuk cinta, jadi tidak mendengarkan perkataan putrinya ini. Sedangkan istri pertama Pak Sanusi nggak tahu pergi kemana. 동네 창피하게 씨. Di sini Anna berusaha untuk membuat Pak Sanusi lebih sabar saat menghadapi putri sematawayangnya ini. Dan kemudian Anna sebagai istri yang baik mulai memandikan Pak Sanusi. Dan setelah itu melanjutkan dengan percocok tanaman. Tapi terlihat Anna ini seakan kurang puas dengan servis dari Pak Sanusi, karena mungkin batang dan pasak bumi dari Pak Sanusi ini sudah kadaluarsa dan tidak sekuat dulu, mengingat umurnya yang tidak lagi muda. Ditambah lagi staminanya sangat gampang habis, semakin memperkeruh dan memperburuk pasangan baru ini. 아이씨, 저 새끼 그냥. Dan suatu hari Joko ini diusir dari kontrakannya gara-gara nggak bayar uang bulanan yang habis karena harus bayar pinjol ilegal. Di tengah kebingungannya itu, Lisa menawari Joko untuk tinggal bersama dirinya di rumahnya. Tapi sebelum itu Lisa mesti minta izin dulu kepada ayahnya. Kemudian Lisa meminta izin. Awalnya ayahnya menolak, tapi karena Lisa meminta dengan sepenuh hati, akhirnya ayahnya menuruti permintaan putri sematawayangnya ini. 생각 좀 해보자. 엄마, 아빠. 응? 데리고 와봐. 진짜지? 진짜다. Tak lama berselang, Joko sudah berada di depan rumah Lisa. Di sini Joko terlihat malu-malu karena mesti tinggal bersama pacarnya. Seharusnya di sini Joko bersyukur karena nggak harus bayar kontrakan, dapat makan plus serabi lempit gratisan yang bisa diicip-icip kapan aja dia mau. Lengkap sudah kebahagiaannya. Dan saat Joko masuk, Joko bertemu dengan Anna, ibu tiri dari Lisa. Di sini mereka saling menatap. Kayaknya pernah ketemu di mana gitu. Dan Lisa melihat gelagat aneh dari Joko dan langsung menariknya masuk. Setelah Lisa dan Joko pergi, Anna baru sadar kalau pernah bertemu Joko di tempat karaoke yang kebetulan memang Joko bekerja di sana. Di lain cerita, Joko langsung masuk ke dalam kamar Lisa. Dan tentunya seperti tebakan di awal, Joko langsung disuguhi dengan serabi lempit yang baru keluar dari panggangan. 걔 다호랑 맡았다니까? 안녕하세요. 그 김경준. Di keesokan harinya, Lisa dan Joko mengajak teman-temannya yang kebetulan merupakan sepasang kekasih. Nggak usah kita sebutkan ya namanya, wong keluarnya cuma sebentar. Dan mereka merencanakan untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Lisa sambil sedikit minum-minum. Sesampainya di rumah, pesta dimulai. Karena kebanyakan minum, mereka mulai mabuk dan mulai melakukan pengenceritan.
Sedangkan Anna yang berada di dalam kamar mendengar suara-suara kegaduhan yang berada di bawah. Di sini Anna langsung mengingat kejadian saat berada di karaoke dulu, yang mana saat Anna mabuk, Anna ini dibantu oleh Joko. Entah gimana ceritanya mereka berdua melakukan percocok tanaman. Dan terlihat Anna ini tidak bisa lupa dengan pasak bumi yang demikian perkasa milik Joko. Karena penasaran, Anna langsung menuju kamar Lisa untuk melihat bagaimana proses penebaran serbuk sari itu. Anna dengan terpaksa memainkan serabi lempitnya sendiri. Di keesokan harinya, saat Pak Sanusi berada di rumah, Anna mengajak Pak Sanusi untuk melakukan pemupukan lahan hangat. Tapi terlihat Anna ini sama sekali tidak tertarik dan malah malas untuk bercocok tanam dengan Pak Sanusi. Anna malah mengingat kejadian waktu di karaoke dulu. Mainnya sama siapa? Pikirannya sama siapa? Setelah selesai, Anna menuju dapur untuk minum. Dan di saat yang bersamaan, Anna nggak sengaja bertemu dengan Joko yang baru saja mengambil air minum. Di sini mereka terlihat canggung antara satu sama lain, dan Anna memberanikan diri untuk memulai obrolan. Setelah selesai mengobrol, mereka berdua pergi ke kamarnya masing-masing. 너 날 잊은 줄 알았다. Singkat cerita, Lisa berangkat menuju kampusnya yang hanya meninggalkan Joko dan Anna saja di rumah. Karena udah nggak tahan dan kepalang nanggung, Joko langsung masuk ke dalam kamar Anna untuk mengajaknya melakukan percocok tanaman. Dengan senang hati, Anna menuruti permintaan dari Joko ini. Dan di malam harinya, Lisa pulang dari kampus dan mendapati rumahnya gelap gulita. Di sini Lisa kayaknya udah curiga. Tapi sayangnya ternyata Anna dan Joko sudah selesai dan gak jadi ketahuan. Kemudian Anna dan Lisa berdebat hebat sampai-sampai Anna mendorong Lisa hingga terjatuh dari tangga yang membuat kakinya patah. Dan setelah itu Joko langsung merawat dan menemani Lisa yang sedang sakit. Kemudian Lisa meminta Joko untuk memupuknya, yang tentu saja langsung ditolak oleh Joko karena melihat kondisi Lisa yang masih sakit. Dan kebetulan juga ini merupakan kesempatan dari Joko bisa melakukan pengenceritaan dengan Anna. Dan film ini pun berakhir dan tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari My Girlfriend Mother. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang gak ada alur ceritanya ini. Ya udah gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Terutama subscribe. Soalnya biar cepat monet. Ngemis amat ya. Ya itu dulu untuk kali ini. Thank you for watching. See you next video. Ciao.